saya sudah lihat punya teman-teman itu kok kelihatannya kok punya saya itu lebih mengkilap, lebih halus, dan saya sudah menimbang sendiri itu buahnya itu juga lebih berbobot ya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani semua. Video kali ini kita akan belajar tentang kiat sukses budidaya tanaman jeruk dengan produktivitas yang sangat tinggi. Jadi per tanamannya bisa menghasilkan puluhan kilo, padahal ini baru pertama berbuah. Kemudian juga menjadi pusat perhatian dari kanan kirinya. Dan video ini adalah beberapa hal dasar yang perlu diperhatikan dalam budidaya tanaman jeruk. Ingin tahu kiat suksesnya seperti apa? Video lengkapnya setelah yang satu ini. Oke, baik sahabat petani semua, sebelum kita masuk pada inti videonya, ada pengumuman untuk teman-teman yang namanya tercantum di sini atau di kolom deskripsi. Itu adalah pemenang giveaway video yang kemarin, dan silahkan untuk teman-teman yang kami tetapkan sebagai pemenang, silahkan menghubungi kontak admin yang telah kami sediakan. Dan untuk teman-teman yang belum beruntung, silahkan coba lagi. Caranya sangat mudah, teman-teman tinggal meninggalkan komentar di kolom komentar sini seputar pengalamannya mengikuti Mitra Bertani, bisa berupa pengalaman, kritik, atau saran demi kemajuan Mitra Bertani di masa mendatang. Pemenangnya akan kami pilih secara acak dan akan mendapatkan hadiah kaos eksklusif tanpa biaya spesial pun. Tetap semangat, kurangi sambat, Gusti berkahi. Oke, baik sahabat petani semua, kembali lagi bersama saya Zaki di channel Mitra Bertani TV. Seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kiat sukses budidaya tanaman jeruk. Merupakan salah satu video perdana dalam budidaya tanaman jeruk gitu ya, karena sebelumnya kita hanya lebih terfokus untuk membahas budidaya tanaman yang semusim. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang tanaman tahunan. Dengan ini adalah buah pertama, jadi mungkin teman-teman akan bisa belajar banyak hal dari lahan ini, karena di video ini akan kita bahas mulai dari persiapan yang perlu kita lakukan, kemudian perawatan yang semestinya kita lakukan, kemudian hama dan penyakit yang biasanya menyerang di tanaman jeruk. Dan alhamdulillah di lahan ini juga produktivitasnya meskipun baru pertama berbuah, tapi sudah sangat maksimal, beberapa tanaman sampai ambruk karena produktivitasnya saking tingginya. Ingin tahu kiat suksesnya seperti apa? Tanpa lama-lama lagi kita akan langsung masuk pada sesi wawancaranya. Oke, baik sahabat petani semua, di samping saya sudah ada Pak Tomo. Gimana kabarnya Pak Tomo? Alhamdulillah saya Mas Yagi. Alhamdulillah bagus. Dan ini adalah lahan milik Pak Tomo ya. Jika biasanya kita berbicara tentang budidaya tanaman cabai, untuk saat ini kita akan berbicara tentang tanaman jeruk. Ini alhamdulillah sudah mau panen ya Pak ya? Ya, siap panen. Sudah siap panen dengan produktivitas yang sangat, menurut kami juga sangat tinggi. Bahkan beberapa sampai ada yang mau ambruk, mungkin saking beratnya gitu. Karena, ya. Dan ini masih buah pertama ya Pak? Pertama ini, pertama. Dan mungkin juga ini video pertama untuk Mitra Bertani membahas tentang budidaya tanaman jeruk. Mungkin kita akan bahas secara detail terkait teknis budidaya tanaman jeruk. Untuk jeruk ini sendiri Pak, untuk varietasnya ini apa Pak? Ini kalau di Purworejo terkenalnya ini jeruk siem Mas. Jeruk siem. Jeruk siem. Kemudian kalau untuk sampai ke panen itu memerlukan waktu berapa hari atau berapa bulan atau berapa tahun Pak? Kalau dari tanam sampai siap berbuah itu sekitar 18 bulan sampai 2 tahun Mas Yagi. 18 bulan sampai 2 tahun. Iya. Itu sampai petik? Bukan, sampai berbuah. Oh, berarti berbuah belum siap petik ya? Belum siap petik ya. Jadi dari buah sampai siap petik itu juga lumayan lama. Lama, itu sekitar 9 bulan Mas Yagi. Dari bunga itu pernah saya hitung itu sekitar 9 bulan sampai 10 bulan. Jadi kisaran panen itu lebih dari 2,5 tahun ya Pak ya? Iya. Lebih dari 2,5 tahun. Kemudian kalau untuk jarak tanam yang direkomendasikan untuk budidaya tanaman jeruk ini berapa kali berapa Pak? Yang maksimal itu yang bagus itu sekitar 4 kali 4 sebenarnya Mas Yagi. 4 meter kali 4 meter? 4 meter itu. Jadi bisa tumbang sari sebelum hasil dari jeruk kan bisa kita tumbang sari dengan cabai atau dengan timun atau dengan pare gitu Mas Yagi. Tapi kalau lahan milik Pak Tomo Pak, ini ada 4 kali 4 Pak?
atau kurang? Ini kurang Mas Jaki karena tersedianya lahan yang kurang ini Mas Jaki. Jadi untuk lahan milik Pak Tomo ini kurang, kalau idealnya mungkin 4 kali 4 meter sehingga tanaman akan bertumbuh secara optimal ya Pak ya. Tetapi karena ini mungkin keterbatasan lahan, juga memanfaatkan apa yang ada, tetapi dengan kondisi seperti ini saja tetap Pak Tomo masih bisa melakukan tumpang sari ya Pak ya? Sari ya. Kemarin juga menunggu sampai untuk tanaman cabai berapa kali Pak Tomo ini? Ini sudah 3 kali Mas Jaki. Sudah 3 kali dan jeruknya baru panen ini ya Pak? Baru panen ini. Jadi biaya untuk perawatan jeruk itu sudah ikut dari cabai, nunut. Jadi kita budidaya tanaman jeruk, kemudian berbarengan dengan tanaman cabai, jadi biaya untuk tanaman jeruk itu sudah tercover dari hasil dari tanaman cabainya. Iya. Alhamdulillah kemarin yang ini adalah lahan yang sama yang kemarin kita jadikan video untuk budidaya tanaman cabai, tepatnya video yang ini. Ini sampai terakhir petikan berapa kali Pak untuk cabainya? Kemarin sampai 70 kali Mas Jaki. 70 kali petik? Iya, 70 kali petik. Iya, hampir 1 tahun itu Pak ya? Iya, kurang lebih lah. Kurang lebih hampir 1 tahun, jadi alhamdulillah sampai bosen mungkin Pak Tomo. Iya. Kembali ke budidaya tanaman jeruk Pak Tomo. Kalau untuk penanaman ini belinya berupa bibit ya Pak ya? Ini berupa bibit ya Mas, yang sudah siap tanam. Yang sudah siap tanam. Iya. Kemudian kalau untuk lahan yang dikehendaki itu seperti apa Pak Tomo? Utama itu dikasih pengairan irigasi Mas, pembuangan air supaya lahannya agak kering. Lah terus kita bikin jarak. Lah di setiap jarak itu 4 kali 4 itu dikasih patok yang untuk siap ditanami jeruk. Lah sebelum ditanam itu lebih bagus itu dicangkul dulu Mas. Itu bisa dikasih pupuk kandang yang sudah fermentasi, kasih kapur dolomit. Lebih bagus lagi ditambah asam humat seperti power soil Mas Jaki, itu pemenat tanah. Di lubang tanamnya ya Pak? Lubang tanamnya ya. Jadi dibuat diameternya agak diameternya besar? Sekitar 50 kali 50 juga nggak apa-apa. Jadi 50 kali 50 cm itu dicangkul terlebih dahulu. Syukur-syukur itu ditambahi pupuk kandang yang sudah terfermentasi, ditambah dengan dolomit, kemudian ditambah dengan asam humat. Asam humat ya. Jadi itu untuk persiapan sebelum tanamnya ya Pak ya. Kemudian setelah itu dilakukan proses penanaman. Nah setelah proses penanaman itu perawatan apa saja yang perlu kita lakukan? Nah itu kalau sudah kita tanam, itu kita airi sekitar 10 hari sekali Mas Jaki. Nanti sekitar usia 2 bulan kalau sudah ada muncul tunas-tunas baru itu kita mulai kasih pupuk kimia Mas Jaki, seperti Vertipos atau Set A. Itu di dekat tanamannya? Iya, sekitar jarak 10 cm Mas Jaki, kan akar belum jauh. Iya, belum jauh. Itu dosisnya berapa Pak untuk per tanamannya kira-kira? Itu kalau saya itu pakai genggaman ya Mas Jaki. Kalau kecil itu pakai setengah genggam Mas Jaki. Setengah genggam. Sekitar berapa gram ya? Itu Vertipos plus Set A dulu Mas Jaki ya. Itu dicampur ya Pak ya? Dicampur ya. Per tanaman sekitar setengah genggam. Iya, setengah genggam. Setengah genggam. Itu dilakukan setiap berapa bulan sekali Pak? Itu sekitar 2,5 bulan Mas Jaki. 2,5 bulan sekali. Sekali ya. Setiap 2,5 bulan sekali itu dilakukan pemupukan. Kemudian kalau untuk spray itu juga rutin dilakukan atau gimana Pak? Kalau untuk spray ya rutin Mas Jaki, tapi kan tidak seperti cabai terlalu rapat jaraknya lah. Kalau jeruk kan bisa 15 hari sekali atau 1 bulan sekali. Ya tergantung kita lihat daunnya gimana Mas Jaki. Kemudian kemarin pas penanaman tanaman cabai, sehingga kalau untuk jeruk itu nyemprot sendiri apa dibarengkan dengan tanaman cabainya itu Pak? Nah itu kemarin kebetulan kan kita tumpang sari Mas Jaki, itu ngira sendiri kita nunut nyemprot cabai plus nyemprot pohon jeruk Mas Jaki. Jadi secara otomatis ya otomatis itu sudah kenal lah. Padahal kalau untuk budidaya tanaman jeruk harusnya nggak terlalu sering, nggak masalah. Nggak masalah. Tapi karena ada tanaman cabainya sehingga pemupukan untuk tanaman jeruknya jadi lumayan sering ya. Sering, karena jadi bisa maksimal. Alhamdulillah jadi bisa maksimal. Kemudian kalau berarti setelah dipanen untuk penyemprotan seperti ini sekitar 15 hari sekali Pak? Iya ya Mas Jaki. 15 hari sekali juga menggunakan insek, fungi. Dan nutrisi. Iya nutrisi jelas itu Mas Jaki. Kalau untuk sampai pada fase seperti ini Pak, nutrisi yang digunakan khususnya via spray atau mungkin pemupukan selain pemupukan kimia tadi sekitar 2,5 bulan sekali, adakah penambahan misalkan dolomit atau pupuk kandang di sekitar pohon tanamannya ini Pak? Nah kalau di musim penghujan saya hampir sebulan sekali itu memasukkan kapur dolomit Mas Jaki. Saya tabur di sekeliling pohon, saya campur dengan asam humat. Mengantisipasi dari serangan penyakit untuk setiap musim penghujan itu mengoplos antara asam humat dengan dolomit. Kemudian ditaburkan secara merata di permukaan tanah ya Pak, di sekitar area tanaman sekitar 1 bulan sekali. Kalau pemupukan pupuk kandang misalnya itu apakah juga dilakukan atau tidak Pak? Kalau pupuk kandang
kita bisa 6 bulan sekali. Kalau seandainya nggak ada itu bisa 1 tahun sekali, nggak apa-apa Mas Yagi. Jadi itu juga disesuaikan dengan kondisi keuangan. Iya, kondisi keuangan. Kondisi keuangan gitu. Jadi bisa dilakukan, tidak pun juga tidak apa-apa karena memang ini tanaman tahunan. Tahunan ya, jangka panjang. Jangka panjang. Kemudian kalau untuk spray Pak, nutrisi yang biasa dimasukkan ini apa saja Pak? Kalau dari tanam itu sebelum muncul bunga atau buah saya juga cuma pakai Premino dan Morden Mas Yagi. Dan tambah insek dan fungi mungkin. Tapi semenjak sudah mulai bermunculan bunga itu saya tambahi dengan Kalinet Mas Yagi. Dan interval sekitar 15 hari sekali. 15 hari sekali ya. Dengan manfaat penggunaan nutrisi yang tadi disebutkan, mungkin ada Premino, kemudian ada Morden, ada Kalinet, itu manfaat yang dirasakan di tanaman jeruk ini apa Pak? Yang saya rasakan itu ya Mas Yagi ya, bukan saya mengunggulkan hasilnya saya sendiri ya. Saya sudah lihat punya teman-teman itu kok kelihatannya kok punya satu lebih mengkilap, lebih halus. Dan saya sudah menimbang sendiri itu buahnya itu juga lebih berbobot ya Mas Yagi. Bobot? Iya. Kemarin yang sudah coba ditimbang untuk 1 kilo misalkan itu butuh berapa buah? Itu kalau yang kategori yang kelas B itu 7 buah Mas Yagi. Yang B 7 ya. buah. Berarti kalau yang A biar bisa 6 atau 5 lah itu. Jadi bisa dihitung ini jumlah buahnya berapa. Yang jelas setiap tanaman pasti sudah lebih dari puluhan kilo. Iya. Pasti mungkin sudah lebih karena ada beberapa tanaman yang sampai mau ambruk ya Pak ya. Padahal ini buah pertama, jadi menurut beliau dari buahnya itu mengkilap dan berbobot. Berbobot ya. Kemudian kalau dirasa apakah juga ada pengaruhnya Pak? Ada Mas, rasanya itu seperti masir manis gitu loh Mas. Masir manis itu jadi lebih disukai ya Pak ya? Lebih disukai Mas. Kalau dari segi pertumbuhan sendiri itu ada pengaruhnya tidak Pak? Kalau dari pertumbuhan tuh perasaan saya itu lebih cepat ya Mas. Dengan nutrisi itu, terus efeknya tuh di daun juga itu bagus, lebih tebal Mas lagi. Lebih tebal ya? Otomatis kalau lebih tebal itu nanti lebih tahan dari serangan hama penyakit. Iya. Berarti itu ya. Jadi nutrisi tersebut bukan hanya diaplikasikan untuk tanaman hortikultura, tetapi juga bisa untuk tanaman buah-buahan. Iya Mas Yagi. Saya juga baru pertama kali ini mencoba di jeruk, ternyata bisa, alhamdulillah berhasil lah itu Mas Yagi. Berhasil dan mungkin ketika dibandingkan dengan milik petani sebelah, alhamdulillah lahan milik Pak Tomo untuk produktivitas dan kualitas buahnya siap bersaing. Iya, siap bersaing. Sedikit lebih di depan mungkin, bahkan mungkin itu ya sahabat petani semua terkait dengan budidaya tanaman jeruk. Kemudian kalau untuk tanaman jeruk Pak, ini apakah juga memerlukan perlakuan khusus, misalkan ada fase stressing atau pengurangan air, kemudian atau lain sebagainya lah yang mungkin saya juga masih sangat asing di dunia tanaman jeruk seperti ini. Itu kalau untuk crossing atau disetreskan itu ada Mas Yagi. Nanti kita setelah petik buah ini itu kita diamkan sekitar 1,5 bulan sampai 2 bulan Mas Yagi biar stres dulu. Nah nanti habis itu kita airi, baru itu bisa muncul tunas dan bersamaan bunga Mas Yagi. Jadi itu nggak mati ya Pak ya? Nggak mati. Jadi memang nanti ada fase seperti menggugurkan daunnya. Menggugurkan daun seperti itu. Menggugurkan daunnya, jadi setelah dipetik itu nanti didiamkan selama 1 sampai 2 bulan. 2 bulan ya. Setelah itu baru diairi kembali. Dan itu nanti akan merangsang tunas, kemudian pembungaan selanjutnya. Iya. Gitu. Jadi untuk tanaman jeruk itu memang ada perlakuan dikeringkan terlebih dahulu. Ya. Jadi tujuannya adalah untuk merontokkan daunnya. Daun yang tua-tua. Daun yang tua itu biar rontok terlebih dahulu, kemudian sekitar 1 sampai 2 bulan baru diairi kembali. Kemudian ketika tunas dan daunnya sudah mulai muncul kembali, nanti baru akan muncul bunga. Dan dari bunga sampai siap panen itu memerlukan waktu sekitar 9 bulan ya. 9 Jadi bulan. Bisa dikategorikan untuk buah sekarang, kemudian buah selanjutnya untuk siap petik itu bisa sampai sekitar 1 tahun ya Pak ya. 1 tahun kurang lebih. Kurang lebihnya adalah 1 tahun. Kemudian kalau untuk tanaman jeruk sendiri Pak, ini bisa panen sampai berapa kali atau sampai berapa tahun Pak ini? Ini yang pernah saya alami ya Mas Yagi, itu tergantung perawatan juga Mas Yagi. Kalau kita merawatnya menuju ke semi organik atau organik sekali itu bisa sampai 8 tahun sampai 10 tahun Mas Yagi. Masa produktifnya itu bisa 8 sampai 10 tahun. Iya. Kemudian kalau untuk sebagai gambaran mungkin per tanaman dengan pencapaian mungkin rata-rata lah, itu dianggap berapa kilo untuk setiap tanamannya? Itu kalau di buah kedua, ketiga, keempat ya sekitar usia 5 tahun sampai 6 tahun itu maksimal bisa 1 pohon itu bisa 70 kilo Mas Yagi. Oh, intinya lebih dari 50-an kilo ya, berarti lebih, ya? Bisa lebih Mas Yagi. Per pohon ini? Per pohon itu. Per pohon. Kemudian kalau sebagai gambaran untuk musim-musim seperti ini per kilonya harganya berapa Pak? Ini kalau sementara di bulan
Juni sampai Agustus itu biasanya itu ya kalau pedagang ambil dari petani itu per kilonya bisa 10.000 Mas Yaki. 10.000. Jadi ya, teman-teman tinggal mengalihkan 10 kalau 70 kilo berarti 700.000 per tanaman. Per tanaman. Pak Tomo punya jumlah tanaman yang lumayan banyak. Kalau ini yang baru siap tanam panen Siap ini panen, ya. iya. Tapi sebelahnya ini sudah sangat luas. Kemudian juga ada satu titik lagi. Jadi kalau masalah hasil mungkin banyak yang tergiur Pak Tomo. Iya, di Tapi sini. masalah proses mungkin itu ya. Jadi hasilnya menurut kami juga lumayan menggiurkan. Jadi untuk sampai sejauh ini potensi atau peluang untuk budidaya tanaman jeruk siam ya Pak ya? Ya, jeruk siam. Ini masih terbuka lebar ini Pak? Iya, masih terbuka lebar Mas Yaki. Terbuka lebar, dan mungkin kalau teman-teman ingin belajar silahkan bisa datang sini ke Desa Bayan. Kalimiru Bayan, Sama-sama dan Bayan. beliau juga sudah lumayan terkenal di desa sini, bukan hanya untuk tanaman jeruk tapi untuk tanaman cabai. Mungkin itu. Kemudian tantangan-tantangan yang mungkin kerap terjadi, yang mungkin untuk petani pemula kadang mungkin perlu was-was atau perlu hati-hati. Hama atau penyakit apa yang biasanya menyerang Pak Tom? Itu kalau di musim penghujan Mas Yaki, itu tanaman jeruk itu juga tidak jauh sama cabai seperti Mas Yaki. Juga ada jamur, ada layu fusarium juga ada. Busuk batang pun juga ada Mas Yaki. Dan di buahnya itu juga ada lalat buah juga. Nah, itu hampir sama lah. Cuma perlakuannya kan lebih agak, jaraknya lebih agak jarang sama cabai, beda gitu loh. Tapi kalau secara umum sebenarnya penyakitnya juga hampir sama. Hampir gitu ya. sama ya. Mungkin layu juga ada, busuk batang juga ada, lalat buah juga Ada. kemudian hama-hama di daun juga ada. Dan pada dasarnya hama dan penyakit itu tentunya bisa kita antisipasi dan bisa kita atasi sesuai dengan kebutuhannya gitu ya, Pak ya. Kalau yang sebelah sini Pak, yang lahan baru ini sepertinya ada dolomit yang ditabur, itu memang karena waktunya penaburan atau karena ada sesuatu insiden tertentu Pak ini? Kemarin ada insiden tertentu Mas Yaki, itu kemarin sempat ngedrop itu pH-nya Mas Yaki. Karena kemarin juga kena air terlalu banyak toh, itu sempat ngedrop dan sempat kuning daunnya. Itu kemarin saya taburi dolomit dan saya spray dengan Primino dan Morden, ya alhamdulillah udah mulai hijau kembali. Mulai hijau kembali. Jadi kemarin ada kasus terkait penurunan pH ya Pak. Iya. pH-nya lumayan drop sehingga berdampak di kondisi tanaman, daunnya juga menguning ya Pak. Iya. Menguning. Kemudian cara untuk memulihkannya atau mengembalikan supaya sehat kembali dengan penaburan dolomit secara merata. Merata, ya. Kemudian di spray ya Pak ya. Spray ya. Di spray menggunakan Premino dan Morden. Morden ya. Dan mungkin tahun depan ini juga sudah akan panen bersamaan ini Pak. Iya, alhamdulillah moga-moga saja Mas Yaki bisa bersama. Iya. Mungkin itu sahabat petani semua yang bisa kami bahas pada kesempatan kali ini. Sebelum kita akhiri, mungkin ada pesan untuk sahabat petani semua Pak Tomo? Ya, untuk sahabat tani dimanapun berada yang kepengen menanam pohon jeruk, ya mari kita bersama-sama belajar gitu Mas Yaki. Terima kasih. Bisa sharing ke Pak Tomo tentang pahit dan manisnya. Pahit dan manisnya insya Allah Pak Tomo siap berbagi. Dan memang di Kalimiru sendiri memang salah satu daerah penghasil jeruk ya Pak ya. Iya. Salah satu penghasil jeruk, dan untuk saat ini juga sudah lumayan banyak yang membudidayakan tanaman jeruk. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelum kita akhiri, saya akan mencoba menyimpulkan apa yang telah kita bahas pada kesempatan kali ini. Ini adalah lahan milik Pak Tomo di Desa Kalimiru, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. Kemudian ini adalah lahan untuk budidaya tanaman jeruk siam, dan ini adalah panen perdana. Perdana untuk sampai panen itu memerlukan waktu lebih dari 2,5 tahun. Kemudian setelah panen itu nanti untuk panen selanjutnya biasanya memerlukan waktu 1 tahun. Nah, untuk kiat sukses budidaya tanaman jeruk itu juga tidak jauh berbeda dengan budidaya tanaman cabai. Pada dasarnya hama dan penyakitnya juga hampir sama. Kemudian untuk penanaman sendiri, untuk jarak tanam yang direkomendasikan itu adalah 4 kali 4 meter. Meskipun ini sedikit kurang karena keterbatasan lahan, tapi kalau tanamannya ingin tumbuh dengan optimal, dengan leluasa, itu minimal 4 kali 4 meter. Kemudian untuk penanaman, siapkan lubang tanam dengan ukuran sekitar 50 kali 50 cm dengan penambahan bahan organik. Di antaranya adalah pupuk kandang yang telah terfermentasi, kemudian ada dolomit, kemudian disirami dengan asam humat. Itu untuk sebagai lubang tanamnya. Kemudian setelah itu bisa diairi setiap 10 hari sekali. Jadi secara merata silakan diairi sampai nanti muncul tunas
airnya. Kalau sudah muncul tunas air itu tandanya tanaman sudah siap untuk menerima pupuk. Itu nanti bisa dilakukan pemupukan sekitar umur 2 bulan ya Pak. Dengan pupuk Vertipos dan Set A. Itu cukup setengah genggam untuk setiap lubang tanam dengan interval sekitar 2,5 bulan sekali. Nah, karena jarak tanamnya yang lumayan renggang, jadi beliau bisa memanfaatkan untuk tumpang sari dengan tanaman cabai. Karena dengan pemupukan tanaman cabai, otomatis itu juga akan memupuk untuk tanaman jeruknya. Setidaknya untuk sampai panen ini Pak Tomo sudah panen cabai sampai 3 periode ya Pak? 3 periode ya. Sampai 3 periode. Dan biaya untuk budidaya tanaman jeruk ini sudah sangat disumbang dari hasil cabainya. Kemudian kalau untuk penyemprotan yang dilakukan sampai sejauh ini yang rutin dilakukan adalah setiap 15 hari sekali. Ada untuk fase vegetatifnya ada Premino, kemudian dikombinasikan dengan Mordenfol, itu rutin setiap 15 hari sekali. Kemudian ketika fase pembungaan itu ditambah dengan Kalinet. Tujuan dari penggunaan pupuk tersebut atau manfaat yang didapat adalah daunnya pertumbuhannya lebih cepat, daunnya lebih hijau, kemudian lebih tebal. Ya. Pada buahnya produktivitasnya juga meningkat, kemudian warna buahnya itu lebih mengkilap. Kemudian dari segi bobot itu beliau juga sudah mencoba membuktikan lebih berbobot. Dari rasa manis masir ya Pak? Ya, manis masir, Dan itu lumayan disukai oleh pembeli. Kemudian kalau untuk kendala yang biasa terjadi untuk tanaman jeruk ini, ada bercak daun juga mungkin ada, busuk batang juga mungkin ada, layu fusarium juga ada. Dan untuk penanganannya itu juga disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jadi sesuaikan dengan kendala yang ada, nanti teman-teman bisa menyesuaikan. Kemudian di lahan ini juga kemarin sempat mengalami pH drop. Langkah untuk mengantisipasi atau memulihkannya itu dengan penaburan dolomit, kemudian penyepraian pada bagian atas itu dengan Premino plus Mordenfol. Kalau dosisnya sama ya Pak ya? Dosisnya lebih tinggi nih Mas. Ditingkatkan? Iya, ditingkatkan. Kalau tanaman yang sudah siap berbuah ya sekitar 50 kali 50 ya Mas. 50 mili. 50 mili ya. 50 mili itu ya. Jadi dosisnya ditingkatkan karena memang sudah membutuhkan energi yang lumayan tinggi, ya, tinggi. lumayan tinggi. Jadi dosisnya ditingkatkan. Pada dasarnya nutrisi-nutrisi yang tadi disebutkan itu bukan hanya untuk tanaman hortikultura, ibaratnya tanaman semusim, tetapi juga untuk tanaman buah-buahan seperti ini. Dalam budidaya tanaman jeruk ini ada proses yang namanya mungkin stressing. Jadi tanaman sengaja dibiarkan tidak diairi selama kurang lebih 1 sampai 2 bulan. Tujuannya adalah untuk menggugurkan daun-daun tua dan untuk pengganti daun baru, dan setelah itu biasanya akan terjadi pembungaan dan pembuahan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan apabila video ini bermanfaat jangan lupa klik like, comment, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Terima kasih Pak Tomo. Sama-sama lagi. Terima kasih sahabat petani semua. Salam mitra bertani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.